Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia bersorak karena katanya, perang telah berhenti, bom sudah diam, senjata sudah diturunkan, dan dunia menamainya gencatan senjata. Tapi surga masih bergetar, sebab meski peluru berhenti menyalak, dosa masih menjerit di hadapan Tuhan. Dan meski bumi mulai tenang, murka Tuhan belum padam. Saudara, berapa kali kita mendengar dunia berkata, damai, damai. Padahal tidak ada damai, mereka menandatangani perjanjian, tapi bukan pertobatan. Mereka menghentikan perang, tapi tidak menghentikan kejahatan. Mereka menutup luka, tapi tidak menyembuhkan hatinya. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 6 ayat 14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Gencatan senjata bukanlah perdamaian sejati, sebab damai sejati tidak pernah lahir dari perundingan politik, melainkan dari pertobatan di hadapan Allah. Selama bangsa-bangsa masih menolak Tuhan, selama pemimpin-pemimpin dunia masih menindas umat pilihannya, selama darah orang benar masih menodai tanah itu, maka api murka Tuhan tetap menyala di langit. Yesaya 48 ayat 22 berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saudara, dunia sedang merayakan diamnya senjata, padahal Tuhan sedang menyiapkan penghakiman berikutnya. Mereka berunding di meja perdamaian, tapi Tuhan berunding di tahtanya. Lihatlah Gaza hari ini. Dunia berkata, akhirnya damai. Tapi Alkitab berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Israel mungkin berhenti menembak, tapi Tuhan belum selesai menyatakan kuasanya. Sebab ini bukan hanya perang antara dua bangsa, ini adalah panggung ilahi, di mana Tuhan sedang menyingkapkan siapa yang benar dan siapa yang melawannya. Gencatan senjata mungkin menenangkan manusia, tetapi tidak menenangkan murka Tuhan yang menyala atas kekerasan, kebencian, dan penghinaan terhadap namanya. Tuhan tidak mencari tanda tangan di atas kertas, Dia mencari hati yang hancur di hadapannya. Dia tidak terpesona oleh perundingan diplomatik, Dia tergerak oleh air mata pertobatan. Tuhan belum berhenti berbicara lewat peperangan ini, sebab setiap runtuhan di Gaza adalah panggilan untuk dunia. Berbaliklah dari jalanmu yang jahat. Jika bangsa-bangsa tidak mau bertobat, jika mereka tetap menentang Israel dan menolak Tuhan, maka gencatan senjata ini hanyalah keheningan sebelum badai yang lebih besar. Bayangkan, langit Gaza mungkin tenang malam ini, tapi di mata Tuhan, darah orang-orang tak bersalah masih berbicara dari tanah. Dan selama dunia menolak kebenaran, Tuhan akan tetap menegakkan keadilannya. Habakuk 1 ayat 13 berkata, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Itulah sebabnya, meski perang berhenti, murka Tuhan belum berhenti. Sebab dunia belum bertobat, dan umatnya masih dianiaya di tanah yang dijanjikan bagi mereka. Tuhan sedang menata ulang bangsa-bangsa. Ia sedang membersihkan tanah yang telah dinajiskan oleh darah dan dusta. Setiap guncangan, setiap peperangan, setiap gencatan senjata, semua adalah bagian dari rencana pemurnian Tuhan atas dunia ini. Wahyu 16 ayat 5 dan 6 menegaskan, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Saudara, murka Tuhan bukan kebencian, tapi keadilan surgawi yang menuntut kebenaran ditegakkan. Dan sebelum Yesus datang kembali, tanah ini harus disucikan, baik oleh pertobatan atau oleh api. Mungkin dunia akan berhenti berperang, tapi pertanyaannya, apakah hati manusia sudah berhenti melawan Tuhan?
Gencatan senjata di Gaza bukan akhir cerita. Itu hanyalah tanda bahwa Tuhan sedang menahan murkanya untuk memberi dunia kesempatan terakhir bertobat. Sebab hari akan tiba ketika bukan lagi rudal yang diluncurkan dari bumi, tetapi penghakiman yang turun dari surga. Tuhan masih menunggu, tapi waktunya hampir tiba. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia mungkin telah berhenti menembak, tapi surga belum berhenti berbicara. Tuhan masih menunggu. Menunggu manusia berhenti menyombongkan kuasanya. Menunggu bangsa-bangsa berhenti melawan firman-Nya. Menunggu hati manusia berbalik dari kesombongan kepada pertobatan. Jangan tertipu oleh kedamaian semu, sebab damai tanpa kebenaran adalah tipuan iblis. Dan gencatan tanpa pertobatan hanyalah jeda sebelum hukuman datang. Tuhan sedang menahan murkanya, bukan karena Ia lemah, tetapi karena kasih-Nya masih memberi waktu bagi manusia untuk kembali. Seperti tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya seperti yang disangka oleh beberapa orang, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun kesabaran Tuhan bukan tanpa batas. Saat waktunya tiba, dunia akan tahu bahwa firman-Nya benar. Ibrani 10 ayat 31 berkata, "Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup." Saudara, biarlah gencatan senjata ini menjadi peringatan rohani bagi kita semua, bahwa di atas setiap perundingan manusia ada rancangan kekal yang sedang Tuhan genapi. Tuhan sedang menimbang bangsa-bangsa, menyaring hati manusia, dan memanggil umat-Nya untuk berdiri di pihak kebenaran. Sebab damai sejati bukan datang dari pena manusia, tetapi dari salib Kristus yang menghapus dosa dunia dan mendamaikan kita dengan Allah. Jadi hari ini, jangan tunda pertobatanmu, sebab waktu Tuhan hampir tiba dan api murka-Nya akan segera menyala atas dunia yang menolak kasih-Nya. Tapi bagi mereka yang setia, yang menantikan Dia dengan hati yang bersih, akan terbit fajar baru. Fajar kerajaan damai yang kekal di bawah pemerintahan Kristus Yesus. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Habakuk 2 ayat 14. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, gencatan senjata ini bukanlah kemenangan manusia, ini adalah jeda dari Tuhan. Bukan untuk dunia bersorak, tapi untuk dunia merenung. Tuhan sedang memberi waktu untuk bangsa-bangsa menunduk, waktu untuk hati manusia menyadari betapa besar kasih-Nya, namun juga betapa serius penghakiman-Nya. Jangan tertipu oleh keheningan sesaat, sebab keheningan sebelum badai selalu terasa damai. Sampai guntur pertama menyambar, Tuhan masih menunggu. Bukan menunggu perundingan berikutnya, tetapi menunggu pertobatan sejati. Bukan menunggu perdamaian yang dipaksakan, tetapi damai yang lahir dari hati yang kembali padanya. Saudara, jangan lihat Gaza saja, lihatlah dunia ini yang semakin buta terhadap suara Tuhan. Lihatlah manusia yang bersorak damai, tapi hatinya jauh dari Allah. Dan tanyakan, apakah aku juga sedang hidup dalam gencatan sesaat, sementara dosa masih menyala di dalamku? Ingatlah, Tuhan tidak mengukur damai dari diamnya perang, melainkan dari bertobatnya hati. Dan waktu untuk bertobat tidak panjang, sebab ketika Tuhan berkata, "Cukup," tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi gencatan, yang ada hanyalah penggenapan firman-Nya. Maka hari ini, sebelum semuanya terlambat, marilah kita sujud di hadapan-Nya. Biarlah api murka Tuhan tidak jatuh ke atas kita, melainkan api kasih-Nya membakar hati kita, memurnikan, menghidupkan, dan mengembalikan kita pada jalan kebenaran. Sebab damai sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Raja damai yang akan datang bukan dengan pena perdamaian, tetapi dengan mahkota kemuliaan dan pedang penghakiman. Dan ketika Dia datang, tidak akan ada lagi gencatan senjata, hanya kerajaan kekal, di mana kebenaran berdiam untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah.
Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini.
Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.